Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang baru bergabung dalam Ekaristikus sepanjang hari ini. Memang cukup padat, tapi baru dini hari saya bisa merayakan Ekaristi. Hari Kamis 14 Oktober 2021. Secara khusus saya ingin berdoa untuk Tiara, anak dari Pak Sugeng dan Ibu Mary yang berulang tahun ke-15. Juga untuk Mama dari Dina, Linda, dan Lili yang juga berulang tahun ke-70. Juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Dorce yang sembuh. Semoga diberi kesehatan. Anak-anak, pekerjaan, dan semuanya. Keluarga besar, Opa dan Uma Tono, dan juga untuk si kembar yang tidak lupa saya doakan anak dari Ganteng, Malaysia. Mohon selalu doakan agar pertumbuhannya dapat sehat sesuai dengan harapan orang tua, kakek nenek yang di Om Akung dan juga keluarga besar. Mari di hari Kamis 14 Oktober, hari biasa pekan ke-28, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kristus telah ditetapkan agar darahnya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus sudah kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama Roh. Sadarkan kekurangan kita, mari bersama-sama kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon Santa Praha Maria, malaikat dan semua roh kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami, bersyukur telah Kau anugerahi iman dan Kau perkenankan ikut serta dalam Roh-Mu. Kami mohon kekuatan agar mampu menyelesaikan apa yang telah Kau mulai melalui Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah akan iman dan Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena ini. Dalam darahnya, hal ini ia perbuat untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kita. Supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan,
Padamulah ada penembusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, padamulah ada penembusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku yang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halang. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah bacaan Injil yang lumayan keras. Di dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, perbuatan yang hebat, tapi karena iman. Iman itulah yang menguatkan kita. Orang bisa sembuh, orang bisa melaksanakan, orang yang tadinya tidak berdaya menjadi punya kekuatan. Dan iman itulah yang memampukan seseorang untuk berjuang. Tidak ada yang mungkin melakukan tanpa sepengetahuan Allah dan iman kita kepadanya. Dan bacaan Injil, Yesus mengecam, celakalah kalian orang-orang Farisi ahli Taurat yang membangun makam begitu bagus. Padahal mereka, nenek moyang mereka lah yang membunuh nabi-nabi yang dibuat makamnya bagus-bagus. Lupa. Akhirnya mereka membangun dengan baik. Wah, saya memuliakan nabi-nabi, mewartakan Injil, mewartakan sabda Tuhan dan sebagainya. Padahal nenek moyangnya yang membunuh. Juga diberikan kunci, tetapi mereka mengambilnya. Tapi mereka nggak masuk dalam kerajaan itu. Tapi mereka menutupi, tidak boleh orang lain itu masuk. Begitu munafiknya, begitu jahatnya, begitu curangnya, kejamnya. Orang mau masuk sebuah rumah ibadah misalnya, tapi dihalang-halangi. Kuncinya diambil, pintunya ditutup. Dan orang nggak bisa beribadah, orang nggak bisa berdoa. Jahat orang demikian. Sama. Ketika sesuatu yang baik ini dilakukan oleh orang-orang banyak. Tapi sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai orang yang punya wewenang, tidak boleh orang berdoa, tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang juga merasakan kebahagiaan, sukacita. Tapi nanti pada saatnya semua akan terbuka. Sabarlah para ziarah,
para pembela iman yang luar biasa. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu keras. Janganlah kita seperti mereka, ahli Taurat, bermuka dua, seolah-olah bisa membangun tempat suci dengan bagusnya, dengan hebatnya. Karena mereka menindas, bahkan membunuh tempat yang disucikan itu, orang-orangnya itu. Semoga kita tidak melakukan sesuatu kejahatan, tetap bersuka cita, tetap tersenyum, tetap memperlihatkan sukacitanya meskipun kita menderita, meskipun kita diperlakukan tidak adil, meskipun kita itu di nomor 2, 3, bahkan disekiankan. Tidak apa-apa. Allah membela orang-orang yang benar. Pada saatnya kita pun akan diselamatkan, diberi kekuatan, diberi kemudahan, dan Allah menyertai kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan akhirnya mengantar kita. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Tiara, untuk Mama dari Linda, Lina, Lili. Sehat selalu, Oma. Sehat selalu, Ibu. Saya tahunya Bapaknya. Semoga kita semakin setia untuk mencintai Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Tuhanlah semesta alam. Sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan si bumi dan dosa manusia. Yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami jadi baik seperti Kristus. Sebagaimana dalam campuran air dan anggur. Terpujilah Tuhanlah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan dari pohon anggur dan dari dosa manusia, yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang anak Bapa yang Maha Kuasa. Dekat roti anggur ini berilah kiranya kami kekuatan agar dapat hidup seturut teladan Yesus Putra yang telah sudi menjadi santapan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan benar. Kita sudah menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepada-Mu. Sebab Kau begitu baik pada kami. Baik pengantara kami, Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak dan memperoleh umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Bapa sebab segala kudusan, maka kami mohon segala persembahan ini dan pencurahan Roh-Mu. Dan bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus, kami ucap syukur kepada-Mu lalu mencapkan roti itu dan berikannya kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi
Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepada, lalu berikan piala itu kepada para muridnya. Seraya, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Komignas Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan, khususnya untuk anak kami, Tiara yang berulang tahun ke-15, Tri dari Pak Sugeng dan Ibu Mary, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang sehat, iman, takut akan Engkau, menjadi kebanggaan keluarga dan juga gereja. Juga untuk Mama dari Linda, Lily, dan Lina yang berulang tahun juga pada hari ini, 14 Oktober. Semoga Kau berikan kesehatan juga kebahagiaan di masa tuanya. Juga untuk semua peserta For You, untuk tim Ave Maria Fatima dan keluarga kudus Fatima, semoga Kau berikan kesehatan dan juga keluarga besar mereka. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Allah Santa Yosef yang suci, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan susah memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekalian dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajarilah, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami. Hanyalah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami dan saudari, saudaraku terkasih, papa mama, para sahabat, khususnya untuk adik Tiara yang ulang tahun, juga mama dari Lina, Lili dan Linda. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabarlah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kembali kita berdoa satu kali Maria untuk Tiara, mama dari Linda yang ulang tahun. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Ayolah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, ajarlah kami mendengarkan sabda Putra-Mu dan mengalami benar bahwa Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami. Kita khusus hari ini doa untuk anak-anak kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, untuk kami yang sungguh mau mengikuti Engkau, tidak menjadi orang yang munafik, sungguh mencintai Engkau, siap untuk berbagi dengan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sampai ketemu dan besok siang di Mabes Bandara Katedral saya diminta untuk misa. Terima kasih. Salam untuk semuanya, khususnya selamat ulang tahun Tiara. Selamat ulang tahun Tante, Mama dari Lina, Lili, Linda. Semoga anak-anak, cucu, mantu semua sehat ya, Mama. Kapan-kapan saya bisa ketemu, bisa makan bakmi lagi, nasi goreng. Yuk, terima kasih. Sehat ya Tante ya. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara kasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat ulang tahun dan bahagia. Happy birthday, Tiara. Happy birthday, Mama. Sehat selalu ya.